Pernah merasa seperti sedang mengejar impian dengan penuh semangat, tapi hasilnya masih seperti video yang stuck di buffering, kelihatan dekat, tapi nggak kunjung nyata? Kamu nggak sendirian. Saya juga pernah terjebak di situ, ngegas habis-habisan tapi impian tetap seperti fata morgana. Kabar baiknya, bukan impianmu yang bermasalah, melainkan cara kamu mengejarnya yang perlu di-tune up. Kita sering dibombardir motivasi klasik, kerja keras pasti sukses. Tapi coba lihat kenyataannya. Kerja keras tanpa strategi itu seperti lari di treadmill. Capeknya minta ampun, tapi posisimu nggak berubah. Makanya kita perlu pendekatan yang lebih cerdas, yang nggak cuma bikin capek tapi juga bikin maju. Di sini, kita bakal kupas 4 prinsip kece yang bakal mengubah impianmu dari sekadar angan-angan jadi kenyataan yang bisa kamu pegang. Bukan soal grinding 24 jam selama seminggu sampai burnout, tapi soal menciptakan sistem yang membuat progresmu melaju seperti mobil dengan autopilot. Siap untuk naik level dan ninggalkan zona buffering? Ayo gaspol mulai sekarang. Prinsip pertama nih, the game changer buat kamu yang sering kehabisan tenaga sebelum sampai finish line. Fokus pada standar harian, bukan hanya tujuan. Kamu pernah nggak ngebayangin diri udah jadi expert di bidangmu, tapi kok masih merasa mentok di level pemula? Masalahnya, kita sering terlalu fokus sama target besar kayak, aku harus jadi ahli dalam 3 bulan. Sampai lupa bahwa kebiasaan kecil tiap hari itu kunci utamanya. Contoh simple, mau jadi lebih knowledgeable, baca 10 halaman buku sehari. Mau mahir coding? Luangin 20 menit tiap hari buat praktik. Ya, kebiasaan kecil adalah kunci dari sebuah perubahan yang besar. Bayangin, tiap centang di kalender itu kayak pecahan puzzle yang perlahan ngebentuk gambaran besarmu. Nggak perlu langsung sempurna, yang penting rutin. Kamu perlu untuk memecah tujuan menjadi sebuah langkah mikro. Misal, hari ini aku belajar 1 rumus Excel aja. Meskipun terkesan lamban, tapi kemajuan yang lambat tetaplah kemajuan. Bikin pengingat di spot yang sering kamu lewatin seperti menempel pengingat di cermin kamar mandi, set notifikasi di HP, atau menjadikannya caption di Instagram Story. Tujuannya? Biar kamu nggak kabur dari komitmen harian. Seperti yang sering dikatakan orang-orang bijak, konsistensi mengalahkan intensitas setiap saat. Kebiasaan harian itu kayak nabung receh. Nggak kerasa, tapi lama-lama jadi bukit. Jadi, jangan sampai kamu mikir, buat apa belajar 20 menit? Toh aku belum jago juga. Ingat, skill itu kayak otot, perlu dibentuk dengan latihan kecil yang terus diulang. Jadi, mulai sekarang, tanya dirimu sendiri, apa yang bisa aku lakukan hari ini biar 1% lebih dekat sama versi terbaikku? Karena, sejatinya, kesuksesan itu cuma kumpulan micro wins yang kamu rajinin tiap hari. Prinsip kedua adalah, lingkunganmu adalah tombol kendali masa depanmu. Lingkungan di sekitar kita memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Bayangkan lingkungan sebagai tombol kendali yang secara diam-diam mengarahkan kebiasaan dan pilihan sehari-hari. Ingin lebih produktif, tapi sering terjebak menonton video di media sosial berjam-jam? Tenang, kita semua pernah mengalami itu. Lingkungan bekerja seperti magnet tak kasat mata yang menarik kita menuju pola tertentu. Misalnya, sulit sekali fokus belajar coding jika kamar berantakan seperti kapal pecah. Namun, dengan sedikit perubahan, lingkungan bisa menjadi sekutu terbaik untuk meraih tujuan. Ingin rajin membaca? Letakkan buku di samping tempat tidur, bukan ponsel yang menggoda untuk di-scroll hingga larut malam. Sedang menjalani diet? Jauhkan camilan seperti coklat dari pandangan, jika tidak terlihat, godaan pun berkurang. Coba rancang ulang lingkungan agar mendukung impianmu. Misalnya, untuk rutin berolahraga, taruh sepatu lari atau matras yoga di dekat pintu. Setiap kali melangkah keluar, benda-benda itu seolah mengajakmu bergerak. Ingin mahir berbahasa asing? Ikuti akun media sosial yang membagikan kosakata menarik setiap hari. Lingkungan yang tepat akan bertindak seperti autopilot, mengarahkanmu menuju tujuan tanpa perlu perjuangan berlebih. Tak hanya lingkungan fisik, lingkaran pertemanan juga sangat berpengaruh. Bergaul dengan orang-orang yang bersemangat dan gigih akan menularkan energi positif padamu. Sebaliknya, jika dikelilingi mereka yang hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan, sulit untuk berkembang.
Pilihlah teman yang mendorongmu untuk terus maju. Bayangkan lingkungan sebagai panggung tempatmu menjalani hidup. Jika panggung dipenuhi gangguan, kamu hanya akan jadi pemeran pendukung. Namun, jika panggung disiapkan untuk penampilan terbaik, kamu akan bersinar sebagai bintang utama. Mulai sekarang, perhatikan lingkunganmu. Apa yang bisa diubah, ditambah, atau dikurangi agar hidupmu lebih terarah? Kita memang bukan superhero yang kebal terhadap godaan. Tapi, dengan lingkungan yang mendukung, kita tidak perlu menjadi superhero. Cukup jadilah dirimu yang konsisten, dan biarkan lingkunganmu membantu mengangkat beban berat menuju kesuksesan. Prinsip ketiga ini bakal bikin kamu addicted sama progres. Ya, caranya adalah dengan bikin perjalananmu kayak main game. Hidup bisa menjadi petualangan seru layaknya game RPG, dengan kamu sebagai pahlawan utama yang siap menaklukkan setiap tantangan. Pernahkah kamu begadang berjam-jam demi menaikkan level di game favorit, tapi saat harus mengerjakan sesuatu yang produktif, semangatnya hilang dalam hitungan menit? Kita semua pernah merasakan itu, namun ada rahasia menarik. Otak kita sangat menyukai tantangan, hadiah, dan progres yang terlihat. Jadi, mengapa tidak mengubah hidup sehari-hari menjadi petualangan epik seperti dalam game? Bayangkan pagi ini kamu bangun, bukan hanya untuk membuka ponsel dan menjelajahi media sosial, melainkan untuk memulai sebuah quest harian. Misalnya, kamu membaca satu artikel ilmiah. Selamat, kamu mendapat tambahan 100 XP. Lalu, kamu keluar rumah untuk berlari selama 30 menit dan langsung membuka badge pahlawan sehat untuk koleksimu. Sore harinya, kamu menyelesaikan laporan kantor yang rumit. Fantastis, kamu resmi naik level menjadi master produktivitas. Tiba-tiba, setiap tugas kecil terasa seperti misi seru yang membuatmu ingin terus melaju. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Kamu bisa menggunakan aplikasi habit tracker di ponsel atau membuat sistem hadiah sendiri. Contohnya, jika berhasil menyelesaikan 5 tugas penting dalam sehari, manjakan dirimu dengan segelas es kopi favorit. Atau, kumpulkan poin dari setiap misi harian untuk ditukar dengan liburan seru di akhir bulan. Ini bukan sekadar kerja keras, melainkan bermain game dengan hadiah nyata yang membuatmu bersemangat. Setiap hari adalah level baru yang menunggu untuk kamu taklukkan. Jika hari ini tidak berjalan mulus, tenang saja, besok kamu bisa mencoba lagi. Yang terpenting, progresmu terlihat, seperti health bar di game yang semakin penuh setiap kali kamu mencetak kemenangan. Jangan lupa untuk merayakan keberhasilan kecil. Bahkan merapikan meja yang berantakan sudah menambah XP untuk perjalananmu. Ingin tantangan lebih besar? Buat 30-day challenge untuk mendorong dirimu lebih jauh. Bayangkan, 30 hari menulis jurnal, 30 hari mempelajari keterampilan baru, atau 30 hari tanpa makanan cepat saji. Jika berhasil, kamu tidak hanya mendapatkan hasil nyata, tapi juga kebanggaan untuk berbagi dengan teman-teman. Sekarang, tekan tombol start dan jadilah karakter utama dalam cerita hidupmu. Setiap pilihan kecil, dari bangun pagi, menyelesaikan tugas, hingga menahan godaan media sosial, adalah bagian dari cutscene yang menentukan akhir petualanganmu. Hidup memang tidak harus sempurna, tapi harus penuh dengan progres. Jika sebuah game bisa membuatmu bersemangat untuk mencoba lagi, masa hidupmu sendiri tidak? Ayo, mainkan petualanganmu dan wujudkan legenda yang kamu impikan. Yang terakhir, bayangkan kamu berdiri di depan cermin, menatap refleksimu yang seolah berbisik tentang siapa yang ingin kamu jadi. Di hati, mungkin kamu masih merasa sebagai diri yang dulu, meski ada hasrat untuk menjadi versi lebih baik. Kita semua pernah berada di posisi itu, berpikir, kalau aku punya ini, aku bisa melakukan itu, dan akhirnya menjadi orang itu. Misalnya, kalau aku punya banyak uang, aku bisa menjadi dermawan. Tapi, ada rahasia sederhana. Urutannya justru terbalik. Jadilah dulu versi dirimu yang kamu impikan, lalu tindakan dan hasil akan mengikuti seperti bayangan. Ini adalah pola be, do, have. Coba bayangkan kamu bangun pagi dan berkata, aku adalah seorang yang mahir berbahasa asing. Apa yang terjadi? Secara alami, kamu akan menyisihkan 15 menit sehari untuk belajar, mungkin menghafal kosakata, atau menonton film tanpa teks terjemahan. Atau katakan, aku adalah pengusaha sukses. Langkah pertamamu mungkin sederhana, seperti menghubungi klien kecil dari meja di rumah.
Jika kamu memutuskan, aku adalah orang kreatif, kamu akan mulai bereksperimen, membuat video pendek atau mencoret-coret sketsa di buku catatan. Percaya pada identitas barumu, dan tindakanmu akan menyesuaikan. Bagaimana memulainya? Dari kata-kata yang kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Setiap pagi, tatap cermin dan katakan, aku adalah orang yang disiplin, atau aku layak meraih kesuksesan. Awalnya mungkin terasa canggung, tapi lama-kelamaan, otakmu akan menjalankan program baru ini. Kata-katamu membentuk realitas, seperti mantra yang mengubah hidupmu. Identitasmu ibarat sistem operasi di ponsel. Jika masih ketinggalan zaman, aplikasi modern tidak akan berjalan lancar. Namun, jika kamu memperbarui identitasmu menjadi, aku adalah orang yang berani mengambil risiko, keputusanmu, dari bangun pagi hingga mengerjakan proyek, akan selaras dengan visi itu. Ini adalah siklus ajaib. Identitas baru menghasilkan tindakan baru, dan tindakan baru membawa hasil baru. Tanyakan pada dirimu, jika aku sudah menjadi versi sukses dari diriku, apa yang aku lakukan hari ini? Jika impianmu menjadi penulis, luangkan 15 menit untuk menulis, meski hanya satu paragraf. Ingin menjadi investor? Pelajari satu istilah keuangan setiap pagi sambil menikmati kopi. Tindakan kecil ini adalah benih dari identitas barumu. Seperti kata pepatah, kamu tidak naik ke level tujuanmu, melainkan jatuh ke level sistemmu. Dan sistem itu dimulai dari siapa yang kamu percaya sebagai dirimu saat ini. Tidak perlu megah sejak hari pertama. Cukup lakukan hal-hal kecil yang sejalan dengan identitas barumu. Ingin menjadi orang berani? Ambil satu risiko kecil hari ini. Ingin disiplin? Selesaikan satu tugas sebelum membuka media sosial. Pilih identitasmu, berani, kreatif, sukses, dan wujudkan dalam tindakan sehari-hari. Pada akhirnya, kamu bukan hanya mengejar impian, melainkan menjadi impian itu sendiri. Impianmu bukan cuma soal sampai di tujuan akhir, melainkan tentang siapa kamu selama perjalanan itu. Ini bukan sekadar kapan aku sukses, tapi siapa aku yang berjalan menuju kesuksesan. Setelah kita kupas tuntas 4 prinsip dahsyat, fokus pada standar harian, desain lingkungan pendukung, suling progres jadi game seru, dan selaraskan impian dengan identitas barumu, ada satu pesan yang wajib kamu pegang. Impian adalah petualangan yang kamu ciptakan setiap hari. Pernah lihat biji kecil yang ditanam dengan penuh perhatian? Hari ini biji itu mungkin gak terlihat istimewa. Tapi kalau kamu siram, kasih sinar matahari, dan jaga dari gangguan, dalam beberapa tahun, ia bisa jadi pohon raksasa yang meneduhkan ribuan orang. Hidupmu sama seperti itu. Perubahan besar gak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari tindakan kecil yang kamu lakukan secara konsisten. Percaya pada prosesnya, tapi kuasai proses itu. Keempat prinsip ini adalah toolkit pamungkasmu. Pertama, standar harian yang bikin kamu tangguh, seperti latihan kecil yang perlahan membentuk otot hidupmu. Kedua, lingkungan yang kamu rancang ulang, seperti panggung yang disiapkan untuk penampilan terbaikmu. Ketiga, gamifikasi progres yang mengubah tugas, membosankan jadi misi seru, lengkap dengan poin XP dan badge kemenangan. Dan keempat, identitas baru yang kamu klaim, seperti upgrade sistem operasi yang membuat setiap keputusanmu selaras dengan visi besar. Gabungkan semua ini, dan kamu punya resep sukses yang gak terbendung. Sekarang, tanyakan pada dirimu, versi mana dari dirimu yang ingin kamu wujudkan? Orang yang betah di zona nyaman, mager, dan cuma bermimpi? Atau pahlawan yang berani ambil kendali dan berkata, ini saatnya aku bersinar. Kalau kamu pilih yang kedua, jangan tunggu waktu yang sempurna. Mulai sekarang, pilih satu prinsip yang paling menggema, mungkin mulai dengan habit tracker untuk gamifikasi atau ucapkan afirmasi identitas baru setiap pagi, dan jalani selama 30 hari. Hasilnya, kamu bakal takjub dengan transformasi yang kamu rasakan. Supaya tetap semangat, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, setiap video baru bakal jadi suntikan motivasi langsung ke HP-mu. Nggak ada alasan untuk menunda lagi. Plus, luangkan waktu buat tulis di kolom komentar. Prinsip mana yang paling nyantol di hati? Atau ceritakan tantangan apa yang bakal kamu mulai? Siapa tahu,
kisahmu bisa nyalakan api buat orang lain di sini. Pesan terakhir, kesuksesan bukan soal seberapa kencang kamu berlari, tapi seberapa setia kamu melangkah. Kamu nggak perlu sempurna, cukup jadi orang yang terus maju. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya, dan aku yakin kamu pasti bisa.